Seperti Masjid Ganting di Padang, Sumatera Barat yang tetap berdiri kokoh, ini malah sejak awal tahun 1700 ya. Ya, pesona Islami Masjid Ganting menutup jumpa kita hari ini. Saya Zen Design. Dan saya Anji Yang, terima kasih dan selamat menyambut akhir pekan. Namanya Masjid Ganting. Telah berdiri kokoh sejak awal tahun 1700, rumah ibadah sekaligus cagar budaya ini menyimpan kisah panjang. Mulanya Masjid Ganting berada di kaki Gunung Padang. Kemudian pemerintahan Belanda memindahkannya ke tepi Sungai Aru karena hendak membangun Teluk Bayur. Terakhir masjid pindah ke Jalan Ganting, Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi terakhir yang juga tersemat sebagai namanya. Ada 3 tokoh masyarakat setempat yang membangun Masjid Ganting ini, yaitu Angku Gapua, seorang saudagar kaya, Angku Syekh Haji Uma, Kepala Kampung Ganting, dan yang terakhir, Angku Kapalokoto, seorang ulama yang terkenal pada saat itu. Pengerjaan masjid bangunan melibatkan orang dari berbagai bangsa, Eropa, Timur Tengah, Cina, dan Minangkabau. Keberagaman yang teraplikasi pula pada arsitekturnya. Laksana pagoda, masjid memiliki tatanan atap susun berundak. Tepatnya terdapat 5 tingkat dengan puncak kubah bertahta mustaka. Cerminan tradisi asli pada surau khas Minang dan 2 menara di kiri dan kanannya. Lantai masjid tersusun dari ubin dari Belanda. Ciri negeri 1001 malam terpatri menawan berupa torehan kaligrafi di berbagai sudutnya. Makna juga tersirat pada berbagai ornamen lain. Salah satunya 8 buah pintu di masjid ini. 8. Lambangkan niat memasuki pintu surga yang ke-8. Nah, pada pintu masuk kan ada posisinya ada 8 pintu, 4 di bagian muka dan 4 juga dari samping kiri kanan, bagian timur dan baratnya. Jadi 8 itu melambangkan kesukuan di Sumatera Barat. Sumatera Barat kan ada 8 suku, itu yang turut campur dalam bangunan masjid ini. Masjid Ganting memiliki 25 tiang segi 6, masing-masing berdiameter setengah meter. Setiap tiang berhias kaligrafi nama 25 nabi. Megah dan kuat, bukan berbahan semen atau batu. Konstruksi ini dibuat dengan manfaatkan campuran putih telur. Karena pada saat itu masih belum ada semen, maka campuran untuk membuat tiang ini hanyalah batu bata yang dicampur dengan putih telur sebagai pelekatnya. Namun siapa sangka, walau cuma menggunakan putih telur, tiang ini mampu berdiri kokoh sampai hari ini. Gempa dan tsunami beberapa kali melanda lokasinya berdiri, namun Masjid Raya Ganting tetap kokoh berdiri. Pemugaran besar berlangsung sekali, yaitu tahun 2009 pasca gempa bumi. Pak, bisa diceritain nggak gimana kondisi dari Masjid Ganting ini pada saat terjadi musibah gempa? Pada bulan September, pas 30 September 2009, itu memang banyak kehancuran yang kita alami, ya seperti dinding yang rusak yang pecah, seperti pada tiang di muka ini, 1 dan 2 ini pecah. Itu pada posisi dinding belakang sampai ke sini ya, itu pecah. Dan juga termasuk di bagian muka. Terus Pak, setelah terjadi gempa, pemugaran atau perbaikan apa aja tuh yang dialami sama Masjid Ganting ini? Itu kita ada renovasi banyak, seperti kaligrafi, ada penggantian seperti ornamen ini yang ada ya, ornamen yang luar dalam. Tapi sudah dirombak semua, namun tidak merubah bentuk aslinya, karena ini merupakan cagar budaya ya, Pak. Ada bagian yang masih asli tak tersentuh renovasi, yaitu tempat wudhu yang sudah ada sejak tahun 1967. Juga perpustakaan di sisi utara. Selain bangunan, tradisi di masjid ini juga senantiasa lestari. Salah satunya, pembacaan ayat suci setiap sebelum azan, tak pernah berbentuk rekaman. Ayat
Ayat-ayat merupakan lantunan menawan para muazin. Tenang dan menyejukkan, juga syarat cerita dan budaya. Masjid ini pun senantiasa jadi persinggahan nyaman umat Islam. Masjid ini masjid tertua, masjid bersejarah. Di sholatnya sini nyaman, sejuk dibandingkan masjid-masjid lain. Tradisi lain siraman rohani selama 30 menit setelah sholat wajib. Sederhana sekaligus mewah, menyimpan kisah dan rangkaian torehan sejarah. Masjid Ganting menjadi salah satu pesona Islami di negeri ini. Tiffany Alhamid, Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET.